Kami dari kelompok 2, mata kuliah pengujian sistem. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana menguji sebuah sistem dengan menggunakan metode black box dan white box. Di sini saya akan menggunakan Inspect dari Google. Nah, di dalam Inspect ini memiliki beberapa fitur, salah satunya yaitu performance. Di sini kita klik start untuk memulai record. Nah, di sini saya akan menguji beberapa fungsi dari website ini. Yang pertama yaitu login. Saya coba masukkan username, terus passwordnya. Kita login. Nah, yang selanjutnya itu saya akan coba untuk menambahkan buku. Kita tambahkan buku ke dalam daftar buku. Nah, dia sudah terinput ke dalam daftar buku. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk mengedit. Saya contohkan di bagian harganya. Terus kita update. Dia sudah terupdate. Terus kita coba delete juga. Nah, dia sudah terhapus dari daftar buku ini. Baik, di sini kita stop. Dan di sini kita bisa melihat hasil record yang kita lakukan tadi, mulai dari login sampai delete buku dari tabel dari daftar buku. Nah, di bawah sini ada summary. Di sini kita bisa melihat range mulai dari loading ada 130 ms, scriptingnya ada 389 ms, renderingnya ada 500 ms, terus paintingnya ada 300 ms, terus sistemnya 1000 sekian ms, terus idlenya ada 43.000 sekian ms. Jadi totalnya yaitu 46.000 sekian ms. Di sini saya menggunakan tools Tescafe Studio. Yang akan kita uji itu adalah fungsi login dan juga CRUD-nya. Jadi langsung aja kita buat satu folder. Di sini saya namakan black box. Klik kanan. Kita buat new fixture. Yang pertama ini saya akan menguji form login terlebih dahulu, jadi saya namakan tes login. Di sini kita inputkan alamat website atau localhost dari sistem informasinya kita. Kita create dulu. Di sini biar gampang saya rename. Jika sudah seperti ini, klik bagian ini untuk merecord apa yang akan kita eksekusi. Sekarang kita masukkan username dan password yang sesuai dengan database kita. Kita login. Kita coba dulu. Sudah berhasil. Kalau sudah selesai, tinggal exit dan kemudian di run. Nah, ini adalah hasil testing dari fungsi login. Di sini ada keterangannya, yang berhasil dilalui 1, yang gagal 0, totalnya ada 1. Untuk lebih jelasnya, bisa klik ini. Nanti akan terdapat info seperti ini. Selanjutnya, untuk tes login berhasil, kita buat lagi untuk insert, untuk menambah data. Sama juga di sini, kita masukkan halaman di mana yang mau kita eksekusi, seperti itu. Create. Jangan lupa di rename biar gampang. Di record dulu. Kita run testnya. Berhasil untuk fungsi insertnya. Selanjutnya kita tes fungsi update-nya atau fungsi edit-nya dengan webpage yang sama. Kita create. Jangan lupa di rename, guys. Rename. Kemudian kita record. Berhasil. Selanjutnya, yang terakhir,
fungsi hapus datanya dengan web page yang masih sama. Saya akan mencoba menghapus data nomor 8 saya. Tuh, 8. Data nomor 8 hilang. Sudah terhapus. Cursor selesai, klik kembali. Kita run. Berhasil, guys. Jadi, khusus untuk fungsi-fungsi yang ada dalam sistem informasi toko buku ini semuanya berhasil atau semuanya terlewati, tidak ada yang gagal dan tidak ada yang error. Untuk fungsionalitinya, saya akan melakukan pengujian data dengan menggunakan metode equivalence partitioning. Di sini saya akan menguji halaman login. Saya akan memasukkan data yang salah yang tidak ada di dalam database Novita. Password. Kita klik login. Sistem tidak bisa masuk karena data yang kita masukkan itu salah. Saya akan memasukkan data yang benar, yaitu Kinansi. Saya memasukkan password yang benar, yaitu cantik123. Saya klik login. Sistem dapat masuk, sistem valid karena data yang kita masukkan, data yang benar yang ada di dalam database SQL. Saya akan menguji data pada form tambah buku. Saya klik tambah buku. Kita dapat melihat di bawah data yang kita masukkan sudah terinput. Kita coba edit. Kita coba mengosongkan semua data yang kita input. Update buku. Data yang kita perbaharui di bawah sudah terinput. Di bawah semuanya kosong. Yang berarti data tersebut, sistem tersebut gagal karena seharusnya kita tidak boleh mengosongkan semua baris yang ada di dalam sistem. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang user acceptance test. Bisa dilihat di sebelah sini ada tabel bobot nilai jawaban. Dan di sebelah sini ada tabel nilai persentase. Teman-teman bisa lihat sendiri. Selanjutnya ini adalah tabel pertanyaan. Nah, di sini ada 5 butir pertanyaan. Dan dari pertanyaan ini dibagi lagi ke dalam 3 variabel, yaitu desain, kemudahan, dan efisien. Ini adalah tabel jawaban yang telah diisi. Selanjutnya, hasil data tadi itu dikalikan sesuai nilai bobot sebelumnya. Misalnya, saya ambil contoh untuk pertanyaan tampilan sistem informasi toko buku ini menarik. Ada 2 yang menjawab sangat setuju. Nah, 2 dikalikan 5 sama dengan 10. Yang menjawab setuju ada 2, 2 dikalikan 4 sama dengan 8, dan seterusnya. Dan di sebelah sini adalah jumlah skor dari setiap pertanyaan. Nah, ini adalah cara perhitungannya. Langsung saja, untuk pertanyaan tampilan, persentasenya 80%, menu atau fitur 96% persentasenya, penggunaan warna dan background 88%, kemudian 100% dan efisien 96%. Hasil akhir atau kesimpulan dari hasil pengujian kuesioner yang telah dijumlahkan berdasarkan opsi jawabannya ada 5 user. Nah, lalu diambil rata-rata dari pengolahan tersebut berdasarkan 3 indikator tadi, yaitu desain, kemudahan, dan efisien. Nah, dari ketiga indikator tersebut memiliki persentase yang berbeda-beda. Pertama, segi desain ada 88% responden menjawab sangat setuju. Kemudian dari segi kemudahan ada 100% responden menjawab sangat setuju. Dan dari segi efisien 96 responden menjawab sangat setuju.
Di sini saya akan melakukan pengujian secara whiteboard. Di sini adalah basic testing. Ini merupakan source code dari proses login yang ada di dalam sistem informasi. Ini merupakan flow graph dari sistem login, di mana menemukan atau menghasilkan 4 independent path, yaitu path 1, path 2, path 3, dan path 4. Kemudian kita menggunakan seismometric complexity, ini merupakan rumusnya. Dan di dalam flow graph tadi terdapat 4 region, yaitu ada R1, R2, R3, dan R4. Kemudian memiliki 8 edge, 6 node, kemudian predikat node-nya terdapat 3. Hasil dari ini dimasukkan ke dalam rumusnya ini, kemudian menemukan seismometric complexity pada flow graph login-nya adalah 4. Kemudian ini merupakan penjelasan jalur path yang terdapat pada flow graph, dan dari keempat ini berstatus valid semua, dan saya akan melakukan pengujian dari salah satu path dari sini, dan saya memilih R2 untuk dilakukan sebagai skenario. Di sini saya akan melakukan pengujian apakah benar valid atau tidak. Dengan skenario, apakah ketika melakukan inputan username dan password, apakah benar output yang dihasilkan ketika username yang diinputkan tidak terdapat di dalam database atau tidak sesuai, yang sehingga tidak dapat masuk ke beranda atau halaman utama, apakah benar akan diberikan informasi berupa pesan gagal bahwa terdapat kesalahan user dan password. Di sini saya akan uji apakah benar atau tidak. Maka di sini kita akan melakukan pengujian secara unit testing dengan menggunakan statement conference. Tapi terlebih dahulu saya akan melakukan pembuktiannya di dalam sistem informasinya. Sini kita lihat dulu database-nya, username-nya L, kemudian password-nya L. Kita masukkan username yang salah. Ketika kita menekan tombol login, maka akan menampilkan informasi bahwa ada kesalahan. Dan kita akan mengeceknya secara unit testing. Nah, jadi ketika username dan password telah dimasukkan ke dalam form tadi, maka nilai-nilai itu akan dikirim ke sini. Yang pertama yang akan dilakukan adalah pemanggilan PHP, kemudian memulai session, kemudian memanggil koneksi dengan memanggil file koneksi, kemudian nilai-nilai tadi masuk ke dalam sini. Setelah itu akan melakukan pengecekan di sini, di mana nilai-nilai ini akan dicek di dalam sini. Ketika username yang tadi dimasukkan di sini bernilai 0, maka itu bernilai salah karena nilai username yang diinputkan dengan nilai yang ada di dalam database ternyata username-nya tidak sama, maka akan langsung diarahkan ke dalam sini, ke location index PHP dengan pemanggilan pesan gagal. Setelah dari itu, maka proses pun dihentikan. Jadi jumlah keseluruhan line yang dieksekusi hanya terdapat 12. Di sini yang tidak dieksekusi adalah line 9, dan kemudian total line keseluruhannya terdapat 13. Dan kemudian kita masukkan ke dalam rumus untuk nilai-nilai ini untuk menemukan atau menentukan presentasi yang dihasilkan ketika keseluruhan program dijalankan, dan kita menemukan 93%. Sehingga dalam kasus ini dapat dinyatakan valid dengan total statement yang dieksekusi mencapai 93%. Kemudian saya akan melakukan sistem testing, di mana test case-nya yaitu menginputkan username dan password untuk melakukan proses login. Untuk alur eksekusinya yaitu menginputkan username dan password di form username dan password yang tersedia, kemudian menekan tombol login. Ekspektasinya proses berhasil dan masuk ke dalam halaman utama website ketika username dan password sesuai dengan nilai yang ada di dalam database. Di sini hasilnya valid. Saya akan langsung uji. Di sini seperti tadi username L, password L, kita langsung masuk. Maka dia akan langsung masuk ke dalam halaman utama, dan benar dia masuk ke dalam halaman utama. Untuk penjelasannya sendiri yaitu pertama, ketika kita melakukan memasukkan inputan ke dalam form username, kemudian ke dalam inputan ke dalam form password, maka kedua ini nilainya akan diambil ketika kita akan menekan tombol login. Ketika kita menekan tombol login akan dikirim ke dalam halaman proses login.php. Ini adalah halaman dari proses login.php. Yang pertama memanggil bahasa PHP-nya, kemudian memulai session, dan kemudian memanggil koneksi database-nya. Nilai yang tadi masuk ke dalam sini, kemudian akan melakukan pengecekan dalam sini, di mana dilakukan pengecekan sesuai dengan di dalam database, apakah username yang diinputkan sesuai atau tidak dengan di dalam database. Ketika di dalam sini ternyata sudah sesuai, maka nilai-nilai yang ada di dalam sini yaitu
Ketika ceknya bernilai lebih besar dari 0, berarti dia bernilai benar, maka akan langsung dikirimkan ke dalam location, ke dalam index1.php. Ini merupakan halaman utamanya. Setelah dari itu, maka proses pun dihentikan.